Iya, dan hadis yang kita sebutkan tadi yaitu Ibnu Umar mengatakan ya Muhammad istighatsah tawassul itu disebutkan oleh banyak ulama dan mereka itu juga menganggap bahwasanya perbuatan tersebut adalah baik. Perbuatan tersebut adalah baik seperti Al-Imam An-Nawawi, beliau menyebutkan di dalam kitabnya Al-Azkar. Kemudian Ibnu Sunni, beliau menyebutkan di dalam kitabnya Fi Amalil Yaumi wal Lailah. Wal Hafidhul Mizzi menyebutkan di dalam Tahdzibil Kamal. Maka kalau orang-orang Wahabi mereka mengkafirkan orang yang mengatakan ya Muhammad beristighatsah ya Muhammad, maka berarti mereka mengkafirkan Al-Bukhari, An-Nawawi, mengkafirkan Ibnu Taimiyah. Itu, ya kan? Begitu. Dan tidak ragu apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar ini adalah istighatsah dan tawassul. Begitu. Kalau dikatakan apa sesungguhnya Ibnu Taimiyah hanya menyebutkan saja di dalam kitabnya. Menyebutkan saja. Iya, kita katakan ketika sekedar dia menyebutkan saja di dalam kitabnya Al-Kalimut Thayyib tentang hadis ini, tentang ini apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar, berarti ini semua dalil bahwasanya dia itu menganggap bahwasanya ini adalah perbuatan baik. Begitu. Apapun yang dia lihat, apakah sahih atau tidak sahih riwayatnya, tetap tanpa melihat itu semua, sekedar dia tulis saja di kitab dia, maka ini sudah dianggap bahwasanya dia itu sudah menganggap baik karena terlihat dari judulnya. Gitu. Terus kemudian kalau seandainya Albani dia itu mengatakan hadis ini adalah dhaif, siapa Albani? Dia saja itu tidak hafal. Menurut pengakuan dia tidak hafal hadis. Bagaimana bisa dianggap dia ketika mensahihkan atau mendhaifkan hadis? Ketika dia ditanya apakah dia bisa untuk menyebutkan 10 hadis berdasarkan sanadnya, kemudian dia menjawab, saya ini muhaditsul kitab, bukan muhaditsul hifdz. Saya ini adalah orang muhadis yang berdasarkan kitab, melihat kitab, bukan muhadis yang berdasarkan hafalan. Kemudian orang yang bertanya, kalau begitu saya bisa jadi muhadis. Dia terdiam. Iya, kalau seperti itu semua bisa. Maka Albani itu bukan muhadis, maka dia ketika mensahihkan hadis, mendhaifkan hadis itu tidak dianggap begitu. Kemudian kita tidak ragu bahwasanya Ibnu Taimiyah pun dia itu banyak ranconya juga, banyak kesalahan, sangat banyak sekali tanakut atau ranconya, kontradiksi antara Ibnu Taimiyah perkataan satu dengan yang lain. Bahkan di dalam kitab At-Tawassul wal Wasilah dia itu mengharamkan perbuatan istighatsah ini. Dia mengatakan la yajuzu tawassul illa bil hayyil hadir. Dia mengatakan seperti itu. Tidak boleh tawasul kecuali dengan orang yang masih hidup. Tapi itu jangan kemudian kalau mereka mengatakan mereka mengambil pendapatnya Ibnu Taimiyah yang di Tawassul wal Wasilah dan membuang di dalam kitab Al-Kalimut Thayyib, ini bagaimana? Karena Ibnu Taimiyah itu adalah kitab dia juga. Kalau Ibnu Taimiyah memang bertabrakan akalnya, kan seperti itu. Begitu. Bahkan dia di dalam kitab yang sama dia menyebutkan tentang orang yang bertawasul dan dia menceritakan tentang orang yang bertawasul dan dia menyebutkan beberapa salaf yang bertawasul begitu. Dia menyebutkan hal tersebut. Dan memang tidak heran kalau Ibnu Taimiyah kadang ngomong A kemudian ngomong B, itu tidak heran sekali. Kenapa? Ya karena ini adalah tanda-tanda bahwasanya dia itu bukan orang yang benar. Karena perkataannya itu saling bertentangan. Kadang dia membolehkan, kadang dia mensyirikkan, gitu. Seperti itu. Bahkan dia juga di kitab Al-Kalimut Thayyib menceritakan tentang ketika seseorang kehilangan hewan tunggangannya agar dia itu beristighatsah dan mengatakan ya ibadallah
ihbisu ya ibadallah ihbisu fa innallaha azza wa jalla fil ardi hadiran sayahbisuhu. Ini kan ya ibadallah ini kan istighatsah kepada malaikat. Dia sebutkan di dalam kitab Al-Kalimut Thayyib. Tetapi kenyataannya berarti dia kan menganggap baik. Terus kemudian di perkataan dia misalkan di kitab Tawassul wal Wasilah dia katakan itu tidak boleh beristighatsah. Saling bertabrakan perkataan itu. Iya. Maka tidak heran kalau kita melihat perkataan antara Ibnu Taimiyah itu saling bertabrakan. Dan yang heran, yang kita membuat heran, karena kan perkataan Ibnu Taimiyah di Al-Kalimut Thayyib ini tidak sesuai ya dengan keyakinan orang-orang Wahabi. Itu tidak sesuai kan dengan keyakinan orang Wahabi. Oleh karena itu lihat Albani ketika di dalam kitabnya yang dia beri nama Sahih Al-Kalimut Thayyib, dia itu menyebutkan apa yang di kitab Al-Kalimut Thayyib dan meninggalkan tentang kisahnya Ibnu Umar. Bagaimana? Dia menganggap hadis tersebut dhaif atau maudhu atau magdzub. Tapi bagaimana? Dia itu kan disebutkan oleh guru dia yaitu Ibnu Taimiyah. Kemudian dia tinggalkan dan menganggap itu hadis yang maudhu, dhaif karena tidak sesuai dengan akidah Wahabi. Lalu apakah mereka mengatakan juga bahwasanya Ibnu Taimiyah yang mensahihkan, Ibnu Taimiyah menganggap itu adalah baik? Dia itu juga kufur? Sungguh aneh sekali ini. Kalau ditanya kenapa kok Albani meninggalkan kisah Ibnu Umar di kitab dia Sahih Al-Kalimut Thayyib, ya tentu jawabannya jelas bahwasanya ini apa? Untuk membantu akidah mereka, karena kalau mereka tulis kisah itu maka menjadi rancau karena tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, ya kan? Jadi apa yang mereka inginkan mereka masukkan, yang tidak dimasukkan. Begitulah. Padahal kalau kita katakan kalian ketika mengkafirkan seluruh umat muslim yang melakukan istighatsah, melakukan tawassul, lalu apakah kalian berani mengkafirkan Ibnu Taimiyah?